Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari. Dengan penuh sukacita kami menyapa Bapak Ibu kembali dalam program Lentera Malam yang ditayangkan live dari Gedung Gereja Jemaat Rantepao. Kami berharap bahwa kita semua senantiasa menantikan ibadah virtual ini dan kita semua berada dalam keadaan yang sehat. Dengan rasa syukur kami ada kembali untuk episode Senin 15 Agustus 2022 dengan tema pengorbanan yang akan dibawakan oleh Ibu Penatua Rio Rita Pakan. Selamat malam Bunda. Selamat malam. Bagaimana Bun? Agak kurang sehat, ya. Sehat tapi entah kenapa tiba-tiba mau kesini kok agak panas ya. Oh, ya. Tapi nggak apa-apa sudah persiapan. Oke. Ya. Akan ada teman-teman kita juga yang akan menghibur kita lewat puji-pujian pada malam hari ini. Ada teman-teman dari Heksanada, ya ini luar biasa buat. Silakan berdiri Joanna dan Jessica, silakan masuk. Ya generasi muda yang baru, ada Joanna dan Jessica pada vokal, kemudian ada Jack Lee, ada Melvin, ada Anugrah, ada Renggani. Terima kasih teman-teman semuanya untuk kehadirannya pada malam hari ini. Kiranya terus diberikan hati yang sukacita untuk melayani Tuhan pada malam hari ini. Ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya akan mengingatkan Bapak Ibu kembali bahwa jika kita rindu untuk didoakan secara pribadi, silakan Bapak Ibu menuliskan pokok-pokok doa Bapak Ibu di dalam kolom chat yang akan ada di layar kaca Bapak Ibu. Sebelum kita berdoa dan mendengarkan firman Tuhan, satu lagu akan dibawakan oleh Joanna dengan judul Tuhan Tahu. Selamat menikmati dan selamat beribadah. Perhatikanlah bunga bakung di ladang Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan tahu, saat bersyukur Tuhan berkati.
kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat kau perlu Tuhan berkati, saat bersyukur Tuhan berkati. Baik, selamat malam Ibu Bapak pemirsa Lentera Malam yang kekasih dalam Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan sebahagian kecil dari firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa kekasih hidup kami, di malam hari ini kami kembali tunduk diri di hadapan-Mu Tuhan. Sembari hati kami terangkat tertuju kepadamu, karena sesungguhnya Engkau adalah Allah dan Tuhan kami, yang sungguh-sungguh kami rasakan kasih dan pemeliharaannya setiap saat, setiap hari, di sepanjang perjalanan hidup kami. Dan kami bersyukur bahwa melalui Lentera Malam ada pelayanan yang boleh dilayangkan oleh anak-anak mudamu di Jemaat Rantepao. Melalui ibadah virtual ini Tuhan, kami ingin semakin dekat kepadamu lewat pengenalan akan firman-Mu. Dan karena itu, dengan rendah hati kami mohonnya Tuhan Roh Kudus, kuasailah hati dan pikiran kami, agar kami sungguh-sungguh terbuka untuk dibaharui oleh firman-Mu, dan kami boleh mengerti, dan terlebih kami boleh melakukannya di sepanjang kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, karena kami telah siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, Anak Tunggal Bapa, Tuhan dan Penebus kami. Amin. Bapak Ibu pendengar Lentera Malam yang kekasih dalam Tuhan, malam ini kita akan disapa oleh firman Tuhan dari 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-22 sampai ayat yang ke-24. 1 Petrus 2 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-24. Firman Tuhan, Ia dalam tanda huruf besar I-nya, ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Kata Dia tadi huruf besar lagi. Dia sebagai hakim yang adil. Ayat 24, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Dan yang menjadi nats kita yaitu dari Yohanes 15 ayat yang ke-13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Ibu Bapak, pemirsa Lentera Malam yang kekasih, ada sebuah film
yang beberapa kali sudah ditayangkan di HBO atau di beberapa tayangan stasiun luar negeri. Judulnya itu adalah Konstantin. Jadi film ini berbicara tentang pertarungan antara Gabriel dan Lucifer. Malaikat Tuhan, Gabriel, dan Lucifer. Kita tahu Lucifer adalah anak kegelapan atau pangeran kegelapan. Mereka berdua bertarung untuk memperebutkan jiwa seorang anak manusia yang digambarkan dalam film itu berupa seorang perempuan yang cantik dan baik hati. Ya mungkin karena dia sempurna sehingga antara Gabriel dan Lucifer memperebutkan dia. Dalam film itu juga kemudian ditampilkan ada pemeran ketiga, yaitu seorang anak manusia yang bernama Konstantin, tentu seorang laki-laki. Manusia Konstantin ini diberi talenta yang khusus oleh Tuhan, yaitu kekuatan untuk menghadapi berbagai bentuk kejahatan berupa iblis dan juga berupa nafsu duniawi lainnya. Jadi Konstantin ini adalah seorang laki-laki yang Tuhan berikan talenta untuk menghadapi banyak hal. Baik itu iblis maupun itu juga iblis-iblis dalam bentuk keinginan-keinginan manusia. Seperti kita tahu sekarang bahwa begitu banyak orang yang terjerumus dalam berbagai-bagai keinginan duniawi seperti katakanlah gambar-gambar dan film-film porno yang mereka bisa unduh secara bebas. Tidak hanya pemuda tetapi orang tua juga hancur dibuatnya. Teknologi informasi komunikasi yang melaju begitu cepat tidak mampu diimbangi oleh kebijaksanaan manusia itu sendiri. Sehingga keinginan-keinginan seperti itu menjadi ilah-ilah lain, menjadi iblis-iblis lain dalam kehidupan manusia. Termasuk ketika seseorang itu hanya memikirkan kedudukan, hanya memikirkan harta benda, hanya memikirkan hal-hal yang enak. Dan sama sekali tidak ingin memberikan waktu terbaiknya sedikit saja, katakanlah itu untuk kebaikan orang lain. Dikisahkan dalam film itu bahwa manusia selalu jatuh dan kalah dalam pertarungan melawan iblis dalam bentuk rupa-rupa keinginan duniawi, keinginan-keinginan pribadi. Digambarkan bahwa manusia selalu kalah dan jatuh lagi. Ya. Film saja sudah menggambarkan dan memang itu real kenyataan. Bahwa manusia seringkali kalah dan jatuh. Hanya karena keinginan dari hatinya, hanya karena bujukan-bujukan dan rayuan-rayuan dunia yang lainnya. Gabriel diutus Tuhan untuk menyelamatkan manusia. Kita tahu betul bahwa Roh Kudus yang menggantikan Yesus Kristus tinggal bersama dengan kita. Dan kita tahu betul juga bahwa ada malaikat-malaikat Tuhan yang selalu ada di samping kanan kiri kita. Persoalannya adalah apakah kita mau bekerja sama dengan mereka. Mereka, Gabriel diutus untuk menyelamatkan manusia. Persoalannya dia membutuhkan kerjasama dari manusia. Ketika manusia tidak ingin bekerja sama, apa yang terjadi? Tentu pasti kekalahan dan kejatuhan itu lagi. Nah, ketika Konstantin tadi rela untuk mengorbankan dirinya,
untuk menyelamatkan jiwa seorang perempuan cantik dan baik hati tadi. Jadi ceritanya perempuan ini kemudian dikalahkan oleh iblis dan Lucifer ingin membantunya, tetapi anak manusia ini tidak mampu bekerja sama sehingga dia berada dalam kematian. Jadi dia sudah mati. Lalu kemudian Konstantin mengatakan ceritanya kepada Lucifer, oke, saya siap mati. Saya siap mati asal kamu menyelamatkan anak perempuan itu. Perempuan muda itu. Ya Lucifer senang sekali. Karena memang Konstantin adalah target utamanya dari dulu. Nah sekarang Konstantin siap menyerahkan dirinya untuk menggantikan anak perempuan tadi. Dan apa yang terjadi? Lalu kemudian ceritanya Lucifer membunuh Konstantin, hampir membunuh, tetapi lewat pengorbanan belum sampai terbunuh. Lalu kemudian Konstantin berdiri dan mengatakan pengorbanan. Dan anak perempuan itu bangkit, Konstantin pun bangkit, dan Lucifer baru sadar bahwa salah satu yang paling ditakuti oleh iblis adalah pengorbanan. Tuhan Yesus telah mati di kayu salib, kita membaca tadi dari 1 Petrus 2 ayat 22 dan juga dari Yohanes 15 ayat 13. Tentang bagaimana kekuatan pengorbanan Kristus lewat kematiannya. Dia memberikan dirinya untuk kehidupan manusia itu sendiri. Ketika kita berkorban dalam hidup ini, maka pasti ada kehidupan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih, pengorbanan juga sesungguhnya menjadi ciri khas orang-orang yang sudah ditebus. Kita hidup karena ada pengorbanan Tuhan Yesus melalui kematiannya. Dan tujuan hidup kita adalah saling memberi dan berkorban. Jadi Tuhan Yesus memberikan contoh, memberikan teladan. Dan dia menugaskan hal itu kepada anak-anak yang telah ditebusnya. Bahwa mereka harus belajar untuk berkorban. Agar ada kehidupan selanjutnya. Pengorbanan sangat dibutuhkan, baik itu di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah gereja, dan di tengah-tengah masyarakat. Contohnya kalau di keluarga, selalu terjadi masalah, selalu terjadi pertengkaran. Banyak ketidaksesuaian, banyak ketidakcocokan yang terjadi antara orang tua dan anak, antara suami dan istri, antara saudara bersaudara. Karena apa? Ego yang tinggi, tidak ada yang mau berkorban, tidak ada yang mau mengalah, tidak ada yang mau mundur selangkah. Suster Teresa mengatakan bahwa semua hal dalam hidup seseorang itu dimulai dari keluarga. Baik atau buruknya karakter seseorang yang dipelajari di tengah-tengah keluarga itulah yang akan membawa dia bagaimana dia menghidupi kehidupannya di hari-hari esok. Ketika dia menjadi dewasa, ketika dia masuk di tengah-tengah masyarakat, ketika dia masuk di tengah-tengah dunia kerja, bahkan ketika dia menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Pendidikan keluarga, pengasuhan keluarga, pengasuhan orang tua memegang peranan penting. Ada banyak kasus yang jika saya ceritakan tentu agak mengambil waktu yang lama. Tetapi ada banyak kasus yang terjadi. Tidak adanya komunikasi yang baik antara seorang ibu katakanlah dengan seorang anak. Dan ketika saya mencoba memberikan masukan tentang bagaimana membangun komunikasi, kedekatan, hubungan-hubungan yang baik. Maka kelihatan sekali ada banyak perubahan. Tetapi tentu
Bukan itu saja yang kita butuhkan. Yang kita butuhkan adalah berusaha, berdoa, dan memohon kepada Tuhan. Kita sering terlalu berhitung-hitung dengan orang lain dengan segala hal. Misalnya soal pekerjaan di rumah, soal memikul tanggung jawab, soal pengasuhan anak dan lain-lain. Siapa yang bekerja ini dan itu, sekalipun itu sudah dibagi. Tetapi ketika piring masih berantakan, katakanlah seperti itu. Orang tua bilang, "Hai nak, ini pekerjaanmu." "Iya mak, sebentar." Belum selesai baca WA ini. Tidak lama, 5 menit ibunya panggil lagi. "Sebentar lagi mak, ini lagi balas WA." Dan itu berlanjut terus. Tidak ada kecocokan. Dan memang situasi seperti inilah yang sesungguhnya diharapkan oleh Lucifer. Oleh penguasa kegelapan. Untuk menghancurkan generasi. Dia akan menghancurkan keluarga. Dan karena itu sekali lagi. Saya ingin mengatakan jangan berhitung-hitung. Ayo mari kita kerja sama-sama. Ayo mari kita saling memberi. Ayo mari kita saling memikul tanggung jawab bersama. Sehingga semuanya terasa ringan. Bapak tidak hanya menyalahkan ibu ketika ada persoalan dengan anak-anaknya. Anak-anak juga tidak terus-terusan menyalahkan ibu dan mengatakan ibunya kolot. Ibunya tidak tahu apa-apa. Ibu juga jangan selalu menyalahkan anak. Karena dunia mereka sudah berbeda. Tentu kita harus belajar melihat. Semua harus seimbang. Anak-anak juga harus memahami tidak mungkin Tuhan memberikan kita orang tua ini kalau orang tua ini tidak mencintai kita, tidak mengasihi kita. Orang tua kita tidak bisa kita tukar anak-anak kita, anak-anak kita juga tidak bisa kita tukar. Dan karena itu sekali lagi Bapak Ibu, saudara-saudara, dibutuhkan pengorbanan. Banyak orang tidak mau saling menolong. Tidak mau saling berkorban. Padahal sesungguhnya ketika dia mau belajar memahami bahwa ketika dia katakan enggak mau atau tidak mau atau hal-hal yang lainnya selalu berpikiran negatif, selalu berhitung untung ruginya karena mereka capek, lelah dan lain sebagainya. Seperti adik-adik yang melakukan lentera malam hari ini kalau mau berhitung-hitung lelahnya, capeknya, tentu tidak mau. Tetapi kita tahu bahwa tidak semua orang dipanggil untuk melayani. Tidak semua orang terpilih untuk melayani. Terutama di lentera malam. Ya, kami majelis gereja cukup banyak tapi kami tidak tahu menjalankan seluruh kamera dan sebagainya ini. Sehingga memang kita mempunyai tempat masing-masing untuk menyatakan hal-hal di mana kita bisa berkata kepada Tuhan, Tuhan ini saya tidak mau berhitung-hitung dengan Tuhan. Saya mau juga menyatakan pengorbanan saya demi kemuliaan Tuhan. Saudara-saudara, jika kita terus berhitung-hitung dengan segala sesuatu waktu dan tidak mau berkorban, ingat, sesungguhnya kita sementara menutup pintu kebaikan, menutup pintu berkat dan masa depan yang baik untuk kita sendiri. Karena ketika orang tidak melakukan kebaikan, apa yang bisa dipetiknya? Hukum tabur tuai itu selalu berlaku. Tidak mungkin kita menanam mangga lalu kita berharap memetik apel. Atau kita menanam tomat, kita ingin memetik lada katokon. Tidak mungkin. Hukum tabur tuai itu pasti ada. Ketika orang tidak berbuat kebaikan, maka dia pasti tidak dapat menerima hal-hal yang baik. Ibu bapak majelis gereja dan warga jemaat gereja Toraja, jemaat Rantepao dan warga masyarakat Gereja Toraja dimanapun berada, gereja besar namanya, sekalipun bangunannya kecil.
Ini disebut gereja besar. Kalau kita mau naik sitor, orang selalu tanya tukang sitor, kemana Bu? Gereja besar ya? Ini namanya gereja besar, tetapi dia kecil. Ya. Gereja Toraja Jemaat Rantepao yang selama ini sesungguhnya menjadi milik kita semua. 100, kalau tidak tahu tahun ini sudah sekitar 109 atau 100, ya sekitar 109 tahun. 100 lebih tahun umur gereja ini. Dan karena itu, sekalipun namanya besar, gereja besar, tapi bangunannya kecil, dia masih berdiri dan menyimpan semua kenangan masa kecil, masa remaja, dan masa-masa muda sebagian besar kita. Di gereja besar yang kecil ini masih terasa hangat pelukan ibu ketika dia membawa kita ke altar gereja ini untuk menerima sakramen baptisan kudus. Bahkan masih jelas tergambar dalam ingatan ketika butir-butir air mata ayah ibu kita melepas kita ke dunia dewasa melalui pengakuan sidi. Gereja kecil ini menjadi saksi bisu. Bahkan di sini juga kita mencoba menyulam benang-benang iman kita untuk menjadi lebih dewasa. Berjumpa dengan banyak sahabat, bahkan berjumpa dengan pasangan hidup. Di gereja kecil ini ada banyak anggota gereja Toraja menikah. Dipertemukan Tuhan. Bahkan sampai hari ini kita masih di sini melewati hari-hari tua kita. Dan sungguh merasakan bahwa Tuhan yang dulu menyayangi dan menuntun hidup kita adalah Tuhan yang sama yang akan memegang tangan kita sampai selamanya. Sejauh manapun kita melangkah, saudara-saudaraku, warga gereja Toraja, kasih berkat dan kebaikannya kiranya terus menyertai perjalanan hidup kita semua. Gereja besar yang kecil ini bersiap untuk melengkapi dirinya dengan sebuah bangunan yang lebih besar untuk menampung kegiatan-kegiatan peribadahan dalam jumlah besar. Saudara-saudaraku, bata demi bata akan disusun dengan penuh cinta dari kita semua. Dan mari kita percaya bahwa setiap rupiah atau material yang Bapak Ibu persembahkan akan menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Semoga uluran tangan, kepedulian, dan persembahan kita, seberapapun itu, tidak akan menjadikan kita berkekurangan, tetapi menjadi sukacita dan kebahagiaan tersendiri bagi kita semua. Ada gambar yang coba kami tayangkan tentang desain daripada ruang pelayanan yang akan diletakkan batu pertama pada tanggal 13 September pada tanggal 17 September saat perayaan pengucapan syukur. Bapak Ibu pendengar dan pemirsa Lentera Malam, inilah gedung gereja, gedung pelayanan yang akan melengkapi gereja ini untuk menampung banyak orang dalam ibadah khusus.
kiranya kita semua berkenan berpartisipasi. Seperti yang saya katakan, bahwa sejauh manapun kita melangkah, kasih dan berkat Tuhan tetap bersama dengan kita. Doa-doa dari jemaat Rantepau, dari gereja kecil kita di Rantepau yang selama ini menjadi ikon dari gereja Toraja, terus terpantul, terus mengiringi perjalanan hidup kita semua, dari kecil sampai remaja, bahkan dewasa, dan terus menjadi tua. Kita masih di sini melewati hari-hari tua kita, dan kita masih terus merasakan bahwa Tuhan terus menyayangi dan memberkati kita. Setiap persembahan yang diberikan, setiap batu bata yang akan disusun, setiap sendok semen yang akan diberikan, itu akan menjadi tanda cinta kita kepada Tuhan. Menjadi tanda kasih kita kepada gereja masa kecil kita. Gereja di mana kita dibaptis, disidi, bahkan mungkin gereja di mana kita menikah. Semoga kita semua tidak merasa berkekurangan. Uluran tangan dan kepedulian serta persembahan kita, seberapapun itu, tidak akan menjadikan kekurangan bagi kita, tetapi menjadi sukacita dan kebahagiaan tersendiri bagi kita semua. Bapak Ibu kekasih Tuhan, terakhir, mari kita maknai hidup kita dengan benar, memberi yang terbaik bagi kehidupan kita sendiri, dan akan memunculkan kemuliaan bagi Tuhan. Ketika kita melakukan kebaikan-kebaikan, ketika kita melakukan perkara-perkara yang baik dalam hidup kita, percayalah bahwa kebaikan dan masa depan terbuka lebar untuk kita. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan anak-anaknya. Mari kita terus memberikan diri kita yang terbaik untuk pelayanan Tuhan. Semoga kesempatan yang masih ada sungguh-sungguh kita pakai semua sebelum hari-hari kita berlalu bagaikan angin yang bertiup. Mari kita memberi yang terbaik bagi kehidupan kita. Mari kita belajar berkorban, memberi cinta kita yang setulusnya, memberi kasih kita yang setulusnya, memberikan tenaga, waktu, pikiran, bahkan keringat kita bagi setiap orang, bagi kekasih-kekasih kita, terutama bagi Tuhan. Semoga renungan malam ini berbicara tentang pengorbanan akan menuntun kita terus mengingat bagaimana Kristus mendaki ke bukit Golgota, memikul salibnya dan mati untuk kita semua. Kiranya Roh Kudus yang akan menambahkan dan memperjelas pemahaman kita tentang pengorbanan. Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Amin. Luar biasa untuk firman yang boleh kita dengarkan pada malam hari ini mengenai pengorbanan. Terima kasih banyak Bunda untuk firman Tuhan yang boleh dikabarkan pada malam hari ini. Ya. Sama-sama. Lekas sembuh, cepat pulih, dan kiranya diberkati dalam kehidupan pelayanan bersama dengan keluarga. Baik, terima kasih. Saya mengingatkan kembali kepada kita semua, untuk kita yang rindu untuk didoakan secara pribadi, silakan Bapak Ibu menulis pokok-pokok doa Bapak Ibu di dalam kolom chat. Sebelum kita masuk dalam doa syafaat, satu lagu akan mengantar kita dengan judul Penolong yang Setia, akan dibawakan oleh Heksadana.
Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih, kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita akan mendoakan beberapa hal. Mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Tuhan hidup kami kembali menghampiri tahta kekudusan-Mu. Kami bersyukur untuk kesempatan yang telah Tuhan berikan bersama dengan semua kru Lentera Malam, bersama dengan anak-anak kami yang bermain musik. Kiranya seluruh apa yang telah kami lakukan malam ini Tuhan, menjadi persembahan yang hidup dari kami untuk Tuhan, menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu. Tidak ada yang berarti yang dapat kami persembahkan Tuhan, selain kasih kami, cinta kami, pengorbanan kami untuk memberikan yang terbaik dari waktu kami, dari pikiran-pikiran, bahkan dari berbagai hal yang mampu kami berikan seperti pelayanan melalui Lentera Malam hari ini. Kiranya firman yang telah ditaburkan yang berbicara tentang pengorbanan boleh menginspirasi kami semua, bahkan setiap pemirsa Lentera Malam, agar kami semua sungguh-sungguh menyadari bahwa kami boleh hidup, kami boleh ada semata-mata karena pengorbanan Tuhan kami Yesus Kristus. Dan karena itu kami pun harus memberikan contoh, kami pun harus belajar untuk berkorban bagi kehidupan orang lain dalam bentuk apapun. Bapa Surgawi, kiranya firman yang telah ditaburkan Tuhan kuatkan, dan Tuhan yang akan lebih memperjelas kepada kami semua, sehingga di dalam setiap langkah hidup kami selalu mengingat-ingat bahwa pengorbanan adalah sebuah kata yang ajaib, adalah sebuah kata yang memulihkan hubungan, adalah sebuah kata yang menyembuhkan banyak hubungan yang retak atau yang tidak baik. Bapa Surgawi, terlebih khusus kami berdoa kiranya anak-anak kami, kru Lentera Malam dan anak-anak kami yang memainkan musik dan menaikkan puji-pujiannya, kiranya Tuhan tuntun dalam perjalanan hidup mereka, dalam perjuangan mereka, sehingga seluruh cita-cita mereka, seluruh rencana-rencana hidup mereka boleh Tuhan dahului, boleh Tuhan pegang tangan mereka, tuntun mereka, sehingga suatu hari mereka sungguh-sungguh merasakan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Masa depan terbaik kiranya menjadi milik mereka. Demikian juga untuk anak-anak kami yang lain dimanapun mereka berada, generasi muda Gereja Toraja. Tuhan kiranya terus memperlengkapi mereka dengan segala yang baik, sehingga kemanapun mereka berada, mereka merantau, mereka bersekolah, mereka bekerja dimanapun berada, mereka bisa menempatkan dirinya menjadi orang-orang yang bisa memberkati. Bapa Surgawi, kami berdoa untuk seluruh pemirsa Lentera Malam dan warga Gereja Toraja, orang-orang Toraja dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati mereka, Tuhan menyertai seluruh pekerjaan, seluruh usaha dan pelayanan mereka, sehingga dalam seluruh kehidupan mereka, mereka tidak akan pernah melupakan Tuhan yang selalu baik kepada mereka. Bapa Surgawi, kami tak lupa mendoakan juga majelis gereja jemaat Rantepau bersama dengan kedua hamba-Mu, Pendeta Tabita bersama keluarganya dan Pendeta David Tiranda bersama dengan keluarganya. Kami semua Tuhan, kami taruh hidup kami dalam tangan kasih Tuhan. Kami mohon Tuhan menguatkan kami untuk memikul salib kami, memikul pelayanan kami, pekerjaan dan tanggung jawab apapun yang Tuhan berikan. Terlebih khusus kepada panitia pembangunan yang telah ditetapkan untuk rencana pembangunan
gedung pelayanan jemaat Rantepao. Tuhan yang maha kaya, Tuhan yang maha baik. Engkau sendiri Bapa yang akan bekerja melalui orang-orang-Mu ini, melalui hamba-hamba-Mu ini. Engkau sendiri Bapa yang akan menggerakkan hati setiap orang untuk berkenan bersama-sama bergandengan tangan, bersatu hati untuk mempersembahkan yang terbaik bagi-Mu. Sehingga rencana pembangunan gedung pelayanan Gereja Toraja Jemaat Rantepao boleh terwujud. Dan jika Bapa berkenan, sebelum pertemuan raya gereja-gereja se-Indonesia, gedung pelayanan ini sudah selesai dan dapat dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Kami tahu Bapa bahwa perhelatan besar gereja-gereja se-Indonesia ini adalah sangat-sangat lama untuk kami boleh mendapatkan jadwalnya. Dan jika Gereja Toraja telah mendapat kepercayaan untuk melaksanakan pertemuan raya gereja-gereja se-Indonesia, pertemuan raya perempuan gereja se-Indonesia, pertemuan raya pemuda gereja se-Indonesia di Toraja, Tanah Toraja dan Toraja Utara. Tuhan berkenan memberkati semua rencana baik ini. Memberkati pemerintah kami kedua kabupaten. Memberkati pemimpin-pemimpin gereja Toraja. Sehingga kami semua boleh menerima tanggung jawab ini dengan baik. Dan terutama seluruh hal-hal yang dibutuhkan. Seperti gedung-gedung yang berkapasitas besar, tempat-tempat yang akan memuat banyak orang boleh tersedia semata-mata karena pertolongan Tuhan saja. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah, juga bangsa kami yang dilanda oleh berbagai-bagai persoalan. Tuhan campur tangan di dalamnya semua. Sehingga pemerintah bangsa dan negara kami, pemimpin-pemimpin umat kami boleh bersatu hati dan tetap takut akan Tuhan dan memimpin seluruh rakyat, memimpin seluruh umat dengan baik. Bapa Surgawi, kami berdoa untuk beberapa saudara-saudara kami yang berada dalam keadaan sakit. Saudara kami Jojo yang dalam keadaan kurang enak badan. Juga kami berdoa untuk Bapak Musa Kondorura yang sementara dirawat di Rumah Sakit Elim. Anak kami Dave, anak kami Lisem, sampai malah di Rembon Sadoko, anak kami Tri di Walendrang. Tante Loko, Ibu Alfrida Membala, bahkan banyak orang-orang lain Tuhan yang sementara terbaring di Rumah Sakit Elim, di rumah-rumah sakit yang lain, bahkan di rumah-rumahnya. Tuhan hadirlah sebagai tabib yang tak kelihatan. Ulurkan tangan-Mu yang penuh dengan kesembuhan Tuhan. Sehingga sesuai waktu dan kehendak-Mu mereka boleh pulih kembali dan boleh mereka menaikkan syukur dan puji-pujiannya kepada-Mu. Bapa Surgawi, rencana ibadah penguburan dan pemindahan jenazah almarhumah saudara kami Mama Fatra akan dilaksanakan pada minggu ini. Tuhan berkenan memberkati seluruh rencana yang telah disusun keluarga sehingga boleh berlangsung dengan baik. Tuhan menghiburkan Papa Fatra bersama dengan anak-anak dan semua keluarga. Sehingga mereka betul-betul hanya melihat kepada salib Kristus. Biarlah kami semua melalui berbagai-bagai peristiwa seperti ini Tuhan, disadarkan bahwa hidup kami ada dalam tangan kasih-Mu. Dan karena itu kami harus memaknainya, harus menjalaninya dengan baik dan benar. Bapa Surgawi, rencana pembinaan dari Komisi Pembinaan dan Pastoral Komisi 3 pada hari Rabu depan tanggal 17 Agustus siang hari. Tuhan berkenan memberkati rencana ini agar boleh berlangsung baik. Demikian juga rencana upacara 17 Agustus dan juga rencana pengucapan syukur pada bulan depan. Berkati
panitia Hari-Hari Raya Gerejawi, Bapak Dr. Hartanto bersama dengan semua panitia agar boleh melaksanakan seluruh program-program dalam rangka perayaan Hari-Hari Raya Gerejawi dengan tetap berpaut dan mengandalkan Tuhan. Bapa Sorgawi, malam telah menyelubungi hidup kami. Kami mau serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Perkenankan kami Bapa untuk bernaung dalam sayap kasih-Mu, sehingga kami boleh melewati malam ini dengan damai sejahtera dari Tuhan dan boleh menyongsong hari-hari besok bersama dengan Tuhan. Ini doa kami Bapa, ini ucapan syukur kami. Kami persembahkan hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Tuhan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Tuhan yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara ibadah virtual kita di Lentera Malam pada malam hari ini. Saya akan menyapa Bapak Ibu yang sudah berkomentar di dalam kolom chat. Ada Bapak Julise Napitupulu, Bapak Herman Palangan, Bapak Freddy Balak Padang, Ibu Margareta Panggalo, Bapak Martin Patandianan, Ibu Elsa Frin Patandianan, Ibu Yuli Tandilakbi, Ibu Mariana Nita Boroalo, Bapak Stanley Putra, Ibu Maria Payung, Bapak Lingkan Pongtuluran, Bapak Reinhard Prasetyo, Ibu Esther Songgo, Ibu Nelly Paresa, Ibu Neniati Tangkialo, Ibu Dina Parakpak, Bapak Tulak Tambing, Ibu Lina, Bapak Marlebo, Bapak Daud Barung, Ibu Ludia Sampe, Susanti Kala, Ibu Lisna Lambi, Bapak Melianus, Ibu Martina Pasali, ada Teni, ada Bapak Daniel Bulung, Bapak Anton Sampe, ada Bapak John Sam, dan ada Ibu Damar Serangan. Terima kasih untuk kesetiaan kita semua mengikuti ibadah Lentera Malam pada malam hari ini. Dan tidak henti-hentinya kami mengingatkan untuk kita semua untuk terus setia mengikuti ibadah yang kami tayangkan setiap Senin, Rabu, dan Jumat pada pukul 18.30. Terima kasih kembali Bunda Rita untuk perenungan firman pada malam hari ini. Sama-sama Nak Epi. Terima kasih buat bersaudara Joanna dan Jessica, buat Melvin, buat Jacqueline, buat Jack Lia. Oke, Anugrah dan Renggani, terima kasih ya. Semoga tetap setia dan bersukacita untuk terus menggunakan talentanya demi kemuliaan bagi nama Tuhan. Satu lagu yang akan menutup ibadah kita pada malam hari ini akan dibawakan oleh Jessica berjudul Milikmu. Selamat malam Bapak Ibu, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Oh, enggak ada itu. Enggak ada. Oh iya. Teman sembahyang dulu. Oke.